Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan selalu dalam wabah pandemi COVID-19 COVID-19 dengan cara menjaga jarak dan tetap mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Saat ini sudah memasuki tahun 2021. Semoga wabah pandemi COVID-19 COVID-19 cepat usai dan cepat berlalu. Meskipun dengan situasi pembelajaran daring dalam jaringan, semoga tidak mengurangi eksistensi kita dalam menuntut ilmu pengetahuan, khususnya untuk mencerdaskan diri kita sendiri maupun orang lain, untuk terus belajar dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu dalam situasi kondisi saat ini pun atau seperti apapun. Nah, di sini saya akan mereview kembali atau meninjau kembali dan mengingat kembali terkait dengan mata kuliah landasan kependidikan. Selamat pagi semua dan terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Supriyanto MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah landasan kependidikan dan teman-teman semua yang saya cintai. Di sini ada saya sendiri Muhammad Iqbal Maulana dari jurusan Manajemen Pendidikan kelas offering B. Di sini saya akan mereview kembali terkait dengan materi landasan kependidikan, mulai dari landasan, pendidikan maupun yang lainnya. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan landasan. Apa sih itu landasan sendiri? Landasan adalah dasar acuan, tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu perbuatan. Dalam bahasa Inggris landasan yakni foundation, yang dalam bahasa Indonesia menjadi dasar atau pondasi, merupakan bagian dasar yang terpenting untuk mengawali sesuatu hal, perkataan maupun perbuatan. Kata pendidikan itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ducare, yang berarti menuntun, mengarahkan, atau memimpin. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik. Maka dari itu, kata didik ini mempunyai arti proses, cara, atau perbuatan dalam mendidik seseorang. Secara definisi, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku setiap seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pembelajaran, dan pelatihan. Kemudian, yang selanjutnya itu pada dasarnya pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, yaitu usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dalam yang ada pada dirinya sendiri dan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian kita ketahui semua bahwa setiap tanggal 2 Mei kita memperingati tentang Hari Pendidikan Nasional, bahwa lahirnya pendidikan ini digagas oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkait dengan mendidik adalah proses memanusiakan manusia atau humanisme, yakni pendidikan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam proses pembelajaran, yakni merupakan sebuah komunikasi eksistensi manusiawi yang nyata yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam melanjutkan, membelajarkan, dan menyempurnakan sebuah pembelajaran secara turun-temurun. Kita ketahui sendiri bahwa ada pemikiran yang sangat unik dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, di sini ada pemikiran dan gagasan unik dari Ki Hajar Dewantara yang sekarang menjadi lambang dari Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu terkait dengan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tutuwuri handayani. Nah, ini seorang pendidik menjadi aktor utama dalam menyelenggarakan sebuah pembelajaran pendidikan, yang mana seorang pendidik
di sini mempunyai peran di depan memberikan teladan atau contoh, kemudian di tengah memberikan dan membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang memberikan dorongan kepada setiap peserta didik. Jadi seperti itu gagasan dan pemikirannya dari Ki Hajar Dewantara yang sangat unik, yang sampai sekarang menjadi sebuah praktek bagi seorang pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian ada pun aspek yang melandasi dalam dunia pendidikan, yaitu ada beberapa di sini, antara lain landasan filosofis, landasan historis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan antropologis, dan landasan ekonomi. Dalam aspek ini, landasan ini bersifat konseptual, pada dasarnya identik dengan asumsi, yakni terkait dengan gagasan, kepercayaan, prinsip, pendapat, ataupun pernyataan yang telah dianggap valid dan benar, dan menjadikan sebuah titik tolak dalam rangka berpikir dan bertindak dalam mengembangkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, berbagai landasan ini sangat relevan dalam dunia pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, setiap pendidik mampu dan harus memahami terkait dari aspek landasan-landasan pendidikan tersebut agar pendidikan di Indonesia itu dapat mencapai tujuan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada macam-macam teori belajar. Yang pertama itu ada teori belajar behavioristik, teori konstruktivistik, teori kognitif, dan teori humanistik. Dalam macam-macam teori belajar di sini, semua aktivitas yang dilakukan dalam ruang lingkup pembelajaran yaitu merupakan aktivitas belajar bagi setiap peserta didik. Belajar sebagai suatu proses juga berfokus pada apa yang terjadi ketika pembelajaran secara berlangsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, teori belajar di sini merupakan usaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana sih manusia belajar, individu belajar, seseorang belajar maupun kelompok itu belajar sendiri, sehingga dapat membantu dan memahami setiap perilaku dari setiap individu yang secara kompleks dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar ini merupakan kumpulan prinsip umum yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas jumlah fakta maupun opini serta riset temuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar mengajar. Dalam teori belajar juga merupakan landasan terjadinya suatu proses yang menuntun terbentuknya kondisi untuk pembelajaran itu lebih efektif dan efisien. Yang pertama, teori belajar behavioristik. Dalam teori ini mengatakan bahwa teori yang mempelajari tentang tingkah laku dan perilaku manusia sebagai hasil pengalaman. Dalam asumsi teori behavioristik, pembelajaran merupakan suatu hasil respon dari seseorang atau stimulus yang diberikan. Kemudian, behavioristik merupakan pandangan yang menganggap bahwa seorang peserta didik itu pada dasarnya pasif ketika diberi stimulus atau rangsangan agar bisa merespon dan bisa menjadi lebih aktif dari sebelumnya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu tentang pembelajaran konstruktivistik, yaitu terkait dengan sebuah teori pendidikan yang mengedepankan pada peningkatan dan perkembangan logika konseptual pembelajar. Di sini konstruktivistik percaya bahwa seorang pembelajar dapat membangun pengetahuannya dan pemikirannya itu bisa dibangun sendiri oleh setiap peserta didiknya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada teori kognitif. Secara umum dalam keterkaitannya dalam teori kognitif ini berkaitan dengan kemampuan dan potensi intelektual pengetahuan seseorang dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan sebuah masalah. Dengan demikian, teori kognitif ini berkaitan dengan persoalan yang sangkut pautnya dengan kemampuan untuk mengembangkan akal dan kemampuan otak dari seorang peserta didik atau seseorang itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada tentang teori humanistik. Dalam tujuannya, teori humanistik di sini adalah untuk memanusiakan manusia. Maksudnya dalam proses belajar dianggap berhasil jika seseorang tersebut mampu memahami lingkungan dan
dirinya sendiri. Melainkan dalam teori ini peserta didik diberi kebebasan namun tidak diberi kebebasan sepenuhnya dan tetap diawasi oleh pendidik dalam rangka untuk mengaktualisasikan dirinya agar lebih baik dari sebelumnya. Nah, itulah beberapa review materi dari mata kuliah landasan kependidikan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Rubama hadamini idza wajatum khotoyamini aqululakum afwan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.